Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya atas nama Dinda Elestari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 4B akan menjelaskan materi ekonomi kelas 10 bab 6 tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Di materi ini kita akan membahas yang pertama, konsep dasar konsumsi dalam pendapatan nasional, yang kedua, konsep dasar tabungan dan investasi, yang ketiga, fungsi tabungan dan investasi, dan yang terakhir yaitu kurva permintaan investasi. Kita masuk ke materi pertama yaitu tentang konsep dasar konsumsi dalam pendapatan nasional. Konsep dasar konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh. Nah, jadi gini, pas uang jajan kita 300.000 per bulan, kita bisa makan cuma 2 kali sehari. Tapi pas uang jajan kita naik menjadi 500.000 per bulan, kita yang awalnya cuma makan 2 kali sehari bisa jadi bertambah makannya jadi 3 kali sehari. Nah, begitu pula dengan pendapatan yang kita punya, sangat mempengaruhi besarnya konsumsi. Sehingga fungsi konsumsi C sama dengan FYD, di mana YD ini adalah pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan kita yang udah dikurangi dengan pajak langsung. Nah, seperti yang udah saya jelaskan tadi, semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula hasrat kita untuk melakukan konsumsi. Oke, sudah jelas ya tentang materi konsep dasar konsumsi dalam pendapatan. Berikutnya kita akan masuk ke fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Fungsi konsumsi diasumsikan mempunyai persamaan linear, yaitu C sama dengan A ditambah B kali Y, atau C sama dengan A ditambah MPCY. Di mana untuk menentukan nilai A ini dengan cara APC dikurangi MPC kali Y. Kemudian B itu sama dengan nilai MPC. Oke, saya akan jelaskan masing-masing simbol ini. C adalah simbol dari konsumsi. Kemudian A ini adalah besarnya konsumsi saat pendapatan nggak ada atau sama dengan 0, yang disebut dengan konsumsi otonom. Jadi walaupun kita tidak memiliki pendapatan, tapi masih ada konsumsi yang kita keluarkan. Kemudian B atau MPC adalah marginal propensity to consume, singkatan dari MPC. Marginal propensity to consume atau MPC adalah gambaran tentang berapa sih konsumsi kita yang bakal nambah kalau pendapatan disposable kita nambah 1 unit. Kemudian APC. APC itu adalah kecenderungan konsumsi rata-rata atau perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan pendapatan disposable ketika pendapatan tersebut kita lakukan. Oke, sudah paham ya rumus fungsi konsumsi? Kita lanjut ke contoh soal. Di sini bisa dilihat contoh soal fungsi konsumsi. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 1.000 miliar, besar konsumsi per tahun sebesar 950 miliar, dan pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 1.200 miliar. Besar konsumsi per tahun sebesar 1.100 miliar. Tentukan nilai APC dan MPC serta fungsi konsumsinya. Di sini bentuk penyelesaiannya diketahui Y1 sama dengan 1.000 miliar, Y2 sama dengan 1.200 miliar, C1 sama dengan 950 miliar, dan C2 sama dengan 1.100 miliar. Untuk mencari nilai APC-nya sudah saya tuliskan, yaitu nilai APC-nya sebesar 0,95 dan nilai MPC-nya yaitu sebesar 0,75. Terus fungsi konsumsinya yaitu C sama dengan 200 ditambah 0,75Y. 200 didapat dari nilai A dan 0,75 didapat dari nilai MPC. Seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu MPC sama dengan B. Berikutnya kita masuk ke konsep dasar tabungan dan investasi. Nah, berikutnya hubungan antara tabungan dan investasi. Tabungan adalah simpanan masyarakat di bank yang diperoleh dari pendapatan yang mereka miliki setelah dikurangi untuk konsumsi. Kemudian pendapatan tersebut digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber investasi. Jadi pas kita nabung di bank itu jangan kira uang kita mengendap begitu saja, tapi uang kita itu diputar sama bank untuk dipinjamkan sebagai investasi bagi orang yang butuh uang untuk investasi. Terus apa sih
Investasi adalah penanaman modal atas uang atau aset dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan di masa depan. Berikutnya adalah hubungan antara tabungan, investasi, dan tingkat bunga. Di sini ada grafiknya seperti yang bisa dilihat di slide yang sudah ditampilkan. Sumbu X yang horizontal ini adalah saving atau tabungan dan investasi yang disimbolkan S saving atau tabungan dan I itu investasi. Sedangkan simbol Y vertikal ini adalah R atau tingkat suku bunga. Kemudian kurva yang abu-abu yang S ini adalah tabungan. Kenapa tabungan ini nanjak? Karena semakin tinggi suku bunga, maka semakin banyak orang yang mau nabung. Loh, kok bisa? Karena ya coba aja kalian disuruh nabung, kalau bunganya 50% pasti kalian senang banget. Dibandingin kalau bunganya cuma 10%. Misalnya nih kalian nabung 1 juta, terus bunganya 50%. Nanti di akhir kalian akan dapat uang sebesar 1,5 juta. Tapi ketika suku bunganya 10%, kalian bakalan dapat 1,1 juta aja. Makanya ketika suku bunga naik, orang bakalan senang untuk nabung. Kemudian kurva yang warna biru muda ini yang turun ke bawah ini adalah investasi. Kenapa kurva investasi menurun? Karena investasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi akan berkurang. Kok bisa begitu? Karena kalau suku bunga tinggi, maka orang bakalan males buat minjem uang ke bank. Misalnya nih, kalian minjem uang 1 juta di bank, terus bunganya itu 50%. Nanti kalian bakal balikin uang yang 1 juta itu sebesar 1,5 juta karena bunganya 50%. Pasti kalian bakal mikir-mikir lagi buat minjem uang ke bank. Karena uang yang kalian pinjam sama yang kalian balikin ke bank itu lebih besar jumlah yang kalian balikin. Makanya semakin tinggi suku bunga, orang bakal malas buat minjem uang ke bank. Akhirnya investasi akan berkurang karena orang yang minjem uang ke bank itu untuk keperluan investasi seperti untuk membuat rumah, membeli tanah, membuat usaha, dan lain-lain. Oke, sudah paham ya hubungan antara investasi dan tingkat suku bunga. Berikutnya yaitu fungsi tabungan dan investasi. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan. Ini adalah persamaan atau fungsinya, di mana Y adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving atau pendapatan ditambah investasi. Nah, jika Y sama dengan C ditambah S, maka S sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Berikutnya, S sama dengan Y dikurangi A ditambah MPCY. Kenapa kok bisa MPCY? Karena kita bisa ingat kembali untuk mencari fungsi konsumsi, yaitu A ditambah MPCY atau A ditambah B kali Y. Oke, sudah paham ya? Dan MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A ditambah MPSY atau S sama dengan min A tambah 1 kurang B kali Y. Selanjutnya yaitu contoh soal fungsi tabungan. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 1.000 miliar, besar konsumsi per tahun sebesar 1.500 miliar, dan pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 1.200 miliar, besar konsumsi per tahun 1.100 miliar. Yang ditanyakan yaitu fungsi tabungan. Untuk mencari fungsi tabungan yaitu rumusnya S sama dengan min A ditambah 1 kurang B kali Y. S sama dengan min 200 ditambah 1 kurang 0,75 dikali Y. Jadi fungsi tabungannya yaitu min 200 ditambah 0,75Y. Kita bisa mengetahui fungsi tabungan dari APC, MPC, A, B, dan fungsi konsumsi pada sebelumnya. Berikutnya kalau kita sajikan dalam bentuk grafik, maka fungsi tabungan dan investasi akan seperti ini. Yang S ini adalah kurva pendapatan,
Nah, yang C ini adalah kurva fungsi konsumsi dan yang Y ini adalah kurva fungsi pendapatan. Sehingga dapat dibuktikan bahwa MPC ditambah MPS sama dengan 1, MPC-nya yaitu 0,75 ditambah MPS-nya yaitu 0,25 sama dengan 1. Berikutnya kita masuk ke kurva permintaan investasi. Kurva permintaan investasi perekonomian diperoleh dengan cara menjumlahkan investasi seluruh perusahaan masing-masing tingkat bunga. Pada tingkat suku bunga yang lebih rendah, semakin banyak proyek investasi menguntungkan bagi masing-masing perusahaan, sehingga total belanja investasi dalam perekonomian meningkat. Dari kurva permintaan di samping, dapat dijelaskan bahwa jika tingkat bunga naik menjadi 10%, maka belanja investasi akan mengalami penurunan menjadi 0,5 triliun. Dan jika tingkat bunga turun menjadi 6%, maka investasi akan naik menjadi 0,7 triliun. Jika perusahaan optimis tentang prospek adanya keuntungan, maka permintaan investasi akan naik dan kurvanya akan bergeser ke kanan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Fungsi atau kurva investasi digambarkan dengan sumbu datar atau horizontal, yang juga disebut dengan investasi otonom. Artinya, besar kecilnya pembentukan modal tidak dipengaruhi dengan besar kecilnya pendapatan nasional. Besar kecilnya pengeluaran investasi perusahaan ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini. Baik, karena materi tentang konsumsi, tabungan, dan investasi sudah selesai saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya, bahwa konsumsi, tabungan, dan investasi adalah 3 komponen penting dalam kegiatan ekonomi. Ketiganya itu saling berkaitan karena semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemampuan menabung dan berinvestasinya pun akan meningkat. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.